Dikit dong Bang Eki. Dikit Pak. Bang, sedikit Bang. Terkait laporan hari ini Pak. Udah dipastikan. Karena kelembagaan universitasnya namanya UGM. Dan perlu dicermati si Sutikno itu profesor Pratikno. Pratikno itu 2 kali jadi menteri, 2 kali juga jadi rektor, satu. Diduga kuat dia tahu persis. Tapi kenapa dia nggak bicara? Dia sekarang jadi Menko lagi, harus bicara. Gimana kejelasan ijazah palsunya ini? Dan ketika kita gugat harusnya bicara UGM. Bicaranya itu ke pengadilan, bukan bikin medsos. Karena menurut ilmu hukum, penjelasan di medsos gini nggak punya nilai hukum. Penjelasan yang punya nilai hukum adalah di pengadilan. Ya, oleh karena itu, mari kita bersangka baik. Saya nggak ada niat kebencian apapun. Saya ingin edukasi bangsa ini, berpolitik yang benar, dan penegakan hukum yang benar. Ada bukti-bukti yang dibawa, Pak? Ya bukti-bukti bah nggak usah ditanya lagi. Putusan pengadilan, bukti. Tidak ada ditunjukkan ijazah aslinya. Itu bukti nyata. Mau apa lagi? Di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Jawa Tengah, dan kasasi. Sudah inkrah. Bahkan Bambang Tri dan Gus Nur dikurangi hukumannya 2 tahun. Dengan catatan Undang-Undang nomor 1 tahun 46 udah nggak dipakai. Artinya tidak dipakai rujukan. Dan sekarang oleh MK juga udah dicabut undang-undang itu. Nah itu satu bukti nyata hukum. Ya, sekarang konsep terbaliknya saja lah. Kalau memang Jokowi ada ijazah aslinya, tunjukkan. Kan nggak repot itu. Sederhana aja. Tapi sehingga hari ini kok nggak pernah. Gitu. Saya kira itu tolong sekarang jadi beban hukum bagi Presiden Prabowo. Dia berjanji waktu habis pelantikan akan menegakkan hukum dengan benar. Dan ingat pasal 27 ayat 1 UUD 45. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Jadi nggak ada urusannya mau presiden, mantan presiden. Apapun tanpa kecuali. Berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum. Nah ini masalah hukum. Sekaligus juga masalah pemerintahan karena dia pernah presiden. Bang, ini berarti laporannya tetap sama yang sebelumnya Bambang Tri itu ya? Iya, kaitannya dari situ karena akar masalah itu dari situ. Bambang Tri telah melakukan penelitian, lahirkan buku Jakarta Undercover yang 1 dan kedua. Jokowi Undercover, ya toh? Itu sudah dibuktikan lewat penelitian dia ijazahnya palsu. Nah sekarang malah dipenjara coba. Kan bagaimana anomali betul negeri ini. Orang yang berjuang untuk kebenaran malah dipenjara. Sementara yang memalsukan ijazah enak-enak aja bisa jadi presiden. Dapat semua fasilitas lagi. Bikin utang negara ugal-ugalan. Ya. Jadi oleh karena itu tidak ada kebencian, tidak ada rasa mau populer, enggak lah. Ini udah peristiwa lama kok. Dan setelah yang 2021 saya udah berjuang untuk penegakan hukum ini.